Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Dwi Ifat Hatunida. Nah, di sini saya akan praktikum mengenai konsep dasar dari generator AC. Bisa kalian lihat di modul 4.2. Nah, di sini sudah saya rangkai ya. Nah, di sini saya memposisikan untuk tegangan itu berada di 10 volt. Nah, untuk nilai dari arus saya posisikan ke 1 ampere. Nah, setelah itu jangan lupa kita menggunakan ini auto driving unit, terus AC/DC machine fill frame, terus AC/DC machine load unit, dan AC volt ammeter. Nah, untuk alat dan bahan bisa kalian lihat juga di modul. Nah, untuk itu kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, ketika praktikum pertama-tama kita bisa menyalakan si modul atau auto driving unit. Kita akan posisikan dia ke posisi on. Nah, ketika dia udah ada di posisi on, ini akan menunjukkan ya 000 karena dia belum ada RPM atau kecepatannya. Nah, setelah itu kita akan memposisikan si ini. Nah, ini akan kita posisikan ke clockwise atau CW. Nah, di sini ada CW itu counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kalau untuk CW itu searah. Nanti kita lihat apakah searah atau tidak. Nah, kita lihat nanti ya. Nah, kita posisikan ke CW. Sudah. Nah, ketika ini sudah, kita itu akan memposisikan si ini ke posisi run atau berjalan. Nanti bisa kita mulai. Nah, ini karena sudah ada indikator udah menyala, dia menyala merah ya karena dia lampunya merah. Nah, setelah itu kita akan memposisikan si RPM ini menjadi berapa? Nah, untuk di modul kita akan posisikan menjadi 4 di posisi. Nah, yang pertama itu ada posisi 600 RPM, yang kedua itu ada posisi 1000, yang ketiga itu posisi 1300, dan yang keempat itu di posisi 1600. Nah, untuk beban yang kita gunakan itu menggunakan lampu bohlam. Nah, ini karena dia generator AC berarti kita pakai bohlam ya, yang voltasenya itu 6,3 volt. Nah, setelah itu bisa kita langsung ke praktikumnya, itu menyalakan si speed ini menjadi kecepatan 600 rpm. Nah, kita nyalakan. Sudah ada pergerakan ya, tuh. Untuk kecepatannya sudah mulai naik, terus kita naikkan menjadi 600. Nah, ini sudah ya kurang lebih 600 karena dia tidak bisa hot gitu ya. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini untuk lampu bohlam dia sudah menyala. Dan bisa kalian lihat untuk nilai dari tegangan dan arus. Ini ada nilai tegangan, bisa kalian baca sendiri berapa nilainya. Nah, setelah itu bisa kalian baca untuk nilai arusnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini untuk kecepatan 600 rpm, ini untuk nilai tegangan. Bisa kalian baca sendiri. Nah, dan di bawah ini ada nilai arus. Nah, ini nilai arusnya, bisa kalian lihat dan bisa kalian baca sendiri. Nah, setelah itu kita akan memposisikan si RPM ini pada kecepatan berapa? 1000 rpm. Dia akan seperti apa? Apakah tegangan sama arusnya akan naik atau turun atau gimana? Kita lihat saja. Pelan-pelan aja. Udah mendekati 1000 rpm ya. Nah, udah tuh. Plus minus gitulah ya, soalnya nggak bisa stabil gitu. Nah, udah. Nah, setelah itu kita melihat ini lampunya masih nyala ya. Nah, setelah itu kita akan melihat berapa sih besar dari tegangan sama arusnya. Nah, ini untuk nilai dari tegangan bisa kalian baca sendiri. Karena ini nggak stabil, bisa kalian di rata-ratain aja yang terjauh yang sama yang terdekat gitu, terus dibagi 2. Nah, setelah itu untuk nilai arusnya bisa kalian lihat ada di bawah di sini. Nah, bisa kalian baca sendiri untuk nilai arus berapa. Sudah sangat jelas. Nah, setelah itu kita akan memposisikan si RPM ini pada kecepatan 1300 rpm. Bisa kita lihat di sini.
Ini 1000 ya, kita naikin lagi ke 1300. Dia untuk putaran dari si rotor dari generator ini semakin cepat ya, karena dia RPM-nya naik. Nah, bentar lagi 1300. Nah, udah ke 1300. Ini juga masih menyala. Dia pasti nyalanya akan semakin apa? Terang tentunya, karena RPM-nya tuh semakin besar gitu ya. Nah, setelah itu bisa kalian lihat untuk nilai si tegangan ini. Nah, ini adalah nilai tegangan di posisi 1300 RPM. Nah, sebesar itu bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk nilai arusnya berada di bawahnya. Nah, ini untuk nilai arus bisa kalian baca sendiri juga ya, sudah terlihat sangat jelas. Nah, setelah itu untuk posisi yang terakhir yaitu ada di posisi 1600 RPM. Maka seperti apakah dia? Kita bisa menaikkan RPM ini ya menjadi ke posisi 1600. Pelan-pelan. Nah, ini bentar lagi ke 1600. Nah, udah tuh 1600. Bentar, ini ada plus minusnya, maaf. Saya harus dinaikin sedikit. Nah, udah ya. Nah, ini posisi 1600. Isi bohlamnya menyala lebih terang. Nah, ini adalah untuk nilai si tegangan. Nah, ini nilai dari tegangan bisa kalian baca sendiri. Nah, kita perjelas dulu. Nah, udah kan, udah jelas, kalian bisa baca. Nah, setelah itu kita akan membaca nilai dari arusnya berapa. Ada di bawah. Nah, ini adalah nilai dari arus ketika dia berada di posisi 1600 RPM. Di posisi clockwise ya, cewek. Nah, mungkin udah untuk pengukurannya itu saja. Nah, setelah kita udah melakukan praktikum semuanya berada di 4 posisi tersebut, kita bisa langsung mematikan modul. Gimana sih caranya? Yang pertama, kalian harus memposisikan RPM ini ke posisi 0 ya, karena dia awalnya juga posisi 0. Kita turunkan pelan-pelan ya, nggak usah terlalu berat gitu kan, bisa merusak si alat juga. Nah, pasti dia lama-lama kan. Nah, tuh udah berhenti berputar. Nah, setelah itu ketika ini udah posisi benar-benar ke 0, tunggu aja sampai 0. Nanti kita baru memposisikan si saklar ini ke posisi stop gitu ya. Nah, ini udah, bentar lagi ke posisi 1. Ya, nggak apa-apa, kita langsung stop aja. Nah, setelah itu kita bisa memposisikan ini ke posisi stop. Dari cewek ya, ke posisi stop. Nah, setelah itu kita bisa off-kan si modul ini. Nah, udah mati, selesai. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.